Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Tania Juanda dari kelas KM 4610. Di sini saya akan menjabarkan beberapa teori yang telah dipelajari pada mata kuliah teori komunikasi. Nah, teori phase negotiation itu apa sih? Teori phase negotiation adalah teori yang menjelaskan bagaimana orang dari budaya yang berbeda menangani konflik, tapi tetap mempertahankan citra diri mereka dalam situasi sosial. Nah, teori phase negotiation ini menekankan pentingnya menghormati wajah dan citra diri orang dalam menyelesaikan suatu konflik dan menghindari kerugian dalam hubungan antar budaya. Menurut teori ini, wajah atau citra diri adalah gambaran nilai-nilai, norma, dan identitas seseorang. Nah, dalam teori ini wajah terbagi menjadi dua, ada wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif adalah keinginan seseorang untuk dipandang baik oleh orang lain. Nah, wajah negatif adalah keinginan seseorang untuk dipandang tidak buruk oleh orang lain. Dalam situasi konflik, orang cenderung mempertahankan wajah mereka, tapi dengan caranya berbeda-beda. Nah, di teori phase negotiation ini ada 4 phase work yang dapat mempertahankan wajah. Yang pertama ada avoiding, yang kedua ada obliging, yang ketiga ada compromising, dan yang keempat ada dominating. Nah, yang pertama di sini ada strategi avoiding. Apa sih strategi avoiding itu? Strategi avoiding adalah strategi di mana kita menghindari konflik dengan cara mengurangi interaksi sosial. Contohnya kita punya konflik sama seseorang. Kalau kita menerapkan strategi avoiding, kita sebisa mungkin akan menghindari si konflik tersebut. Hal ini dilakukan karena kita tidak ingin terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan ataupun tidak ingin menghabiskan waktu dengan orang yang kita tidak suka. Nah, yang kedua ada strategi obliging. Apa sih strategi obliging itu? Strategi obliging adalah mempertahankan hubungan antar personal dengan cara menyerah kepada keinginan orang lain. Contohnya people pleaser. Nah, biasanya people pleaser itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Kenapa sih hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan karena ingin tetap menjaga hubungan yang baik ataupun hanya ingin menolong. Ini yang ketiga ada strategi compromising. Apa sih strategi compromising itu? Strategi compromising adalah strategi di mana mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Contohnya, ketika ada dua teman ingin melakukan aktivitas yang berbeda, mereka dapat mencari solusi dengan melakukan aktivitas yang disukai oleh keduanya atau melakukan aktivitas yang berbeda secara bergantian. Nah, yang terakhir ada strategi dominating. Apa sih strategi dominating? Strategi dominating adalah dimana mengambil tindakan untuk memaksa kehendak orang lain. Contohnya ketika kita memaksa pendapat kita diterima oleh orang lain, atau kita memaksa orang lain mengerjakan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak menginginkannya. Lalu, teori ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai yang berbeda dalam hubungan sosial. Nah, setiap budaya memiliki cara yang berbeda dalam mempertahankan citra diri atau phase negotiation-nya. Misalnya dalam budaya Asia sangat mempertahankan harmoni dan menghindari konflik sangatlah penting. Nah, sehingga strategi yang digunakan dalam budaya Asia ini adalah strategi avoiding dan strategi obliging. Berbeda dengan kebudayaan Barat, di mana kebebasan berpendapat dan mengekspresikan diri sangatlah dihargai, sehingga strategi yang digunakan dalam kebudayaan Barat adalah strategi compromising dan dominating. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, phase negotiation theory dapat membantu kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara memahami strategi-strategi yang digunakan dalam mempertahankan diri atau phase. Lalu kita dapat lebih mudah memahami orang lain dan menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. Selain itu, teori ini dapat juga membantu kita dalam mengatasi konflik dan mencari solusi yang dapat diterima oleh orang lain.
Lalu yang kedua ada determinasi teknologi. Teknologi sangat berperan penting pada kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Determinasi teknologi adalah teori yang mengatakan bahwa teknologi mempengaruhi dan menentukan cara hidup manusia. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak memiliki kontrol penuh terhadap teknologi, melainkan teknologi yang mengendalikan manusia. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari determinasi teknologi. Yang pertama ada penggunaan media sosial. Media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, teknologi juga mempengaruhi ekonomi. Misalnya teknologi informasi yang telah memungkinkan adanya e-commerce yang memudahkan pembeli dan penjual barang secara online. Namun, teori determinasi teknologi ini juga memiliki kritik. Beberapa ahli mengatakan bahwa teori ini mengabaikan peran manusia dalam mengembangkan teknologi. Selain itu, teori ini juga tidak mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penggunaan teknologi. Jadi, kesimpulannya, determinasi teknologi adalah teori yang mengatakan bahwa teknologi mempengaruhi dan menentukan cara hidup manusia. Meskipun teori ini memiliki kekurangan, namun teknologi tetap memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia harus memahami dan mengendalikan penggunaan teknologi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, lalu yang ketiga adalah teori komputer mediated. Teori komunikasi mediasi komputer membahas tentang bagaimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi komunikasi manusia. Teori ini mengajarkan bahwa TIK dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain, baik secara positif maupun negatif. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah keterlibatan. Nah, keterlibatan ini mengacu pada sejauh mana orang merasa terlibat dalam interaksi mereka dengan orang lain. Dalam konteks media sosial dan komunikasi online, keterlibatan dapat ditingkatkan melalui fitur-fitur pesan instan, video call, dan media sosial. Namun, teori ini juga mengaku bahwa TIK dapat mempengaruhi keterlibatan secara negatif. Misalnya, ketika seseorang terlibat dalam interaksi online, mereka mungkin akan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi secara langsung. Teori komunikasi mediasi komputer juga membahas tentang kecenderungan kita untuk memilih media yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi kita. Misalnya, ketika kita ingin berbicara dengan seseorang, namun secara langsung, mungkin kita akan memilih bertemu dengan mereka secara langsung. Namun, jika kita hanya ingin berbicara singkat, kita mungkin hanya memilih untuk menggunakan pesan instan. Namun, teori ini juga mengakui bahwa TIK dapat mempengaruhi cara kita memahami pesan yang telah kita terima. Misalnya, pesan yang dikirim melalui media sosial, mungkin kita lebih sulit untuk memahami karena kurangnya ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Nah, kesimpulannya, teori komunikasi mediasi komputer mengajarkan bahwa TIK dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Namun, teori ini juga mengakui bahwa TIK dapat mempengaruhi keterlibatan, pemilihan media, dan pemahaman pesan kita secara negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana TIK mempengaruhi komunikasi kita dan bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.